sila pertama pada Pancasila. Coba kalian mesti ingat tidak sila pertama itu apa bunyinya? Nah, bunyinya itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berketuhanan, memiliki Tuhan. Seperti Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kalian ingat tidak kalau lambang sila pertama itu apa? Ya, bintang. Nah, bintang itu merupakan simbol Pancasila sila pertama. Nah, oke anak-anak, karena kalian tahu tidak makna dari sila pertama itu apa? Ya, makna dari sila pertama itu adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, tahu tidak arti bersyukur itu apa? Nah, bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Nah, contoh bersyukur pengamalannya banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya berdoa sebelum makan, kemudian berdoa ketika akan tidur, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ayo, kira-kira kalian di rumah suka mengamalkan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan tidak ya? Nah, semoga kalian suka bersyukur juga ya di rumah. Nah, selain itu dalam perilaku juga kita mencerminkan bersyukur. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara bersyukur dengan ucapan? Kalian tahu tidak? Ya, anak-anak, kita harus membaca hamdalah. Kalian suka baca hamdalah tidak ya? Kalau misalkan sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya ketika kita sudah makan, mengucapkan hamdalah, berdoa. Nah, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perbuatan kira-kira seperti apa ya contohnya? Nah, kalau perbuatan itu contohnya adalah, contoh bersyukurnya adalah dengan merawat tubuh kita. Misalkannya kita mandi setiap hari, membersihkan badan kita. Nah, itu contoh dari bersyukur dalam perbuatan. Selain itu, banyak juga perbuatan-perbuatan yang mencerminkan bahwa kita adalah manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga contohnya itu sholat. Nah, kalau kalian suka sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, nah itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nah, sekian dulu ya anak-anak video pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk materi membandingkan dan mengurutkan lambang bilangan 4 angka. Ya, sebelumnya kita sudah membahas ya lambang bilangan 4 angka mulai dari satuan, puluhan, ratusan hingga ribuan. Bisa dipahami? Sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 14 dan 15 ya. Masuk ke materi membandingkan dan mengurutkan lambang bilangan 4 angka. Nah, apa itu membandingkan lambang bilangan 4 angka? Bapak kasih contoh. Kalau ada lambang seperti ini, berarti itu lebih besar. Kalau ada lambang seperti ini, itu lebih kecil. Kalau ada sama dengan, lambangnya itu nilainya sama. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kalau kita lihat nih, lambang ini kan tadi lebih besar, ini lebih kecil. Coba kita gariskan. K menjadi B. Besar, kecil, sama. Langsung kita masuk ke materi. Ya, kita langsung ke materi. Langsung masuk ke materi. Ada angka lambang bilangan 4 angka 2500,
dengan angka 2536. Kalian sudah mengenalkan? Kemarin Bapak sudah bahas yang namanya satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Nilai tempat itu dari sebelah kanan, ya. Nah, ini satuan, kalian sudah pasti ingat. Ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Dan cara menulisnya pun sudah Bapak jelaskan di minggu yang lalu di video sebelumnya. Nah, sekarang cara membandingkannya kalian seperti apa? Coba lihat. Angka 2576 apakah lebih kecil dari 2536 atau lebih besar? Jadi mana yang lebih besar antara 2576 dengan 2536? Betul. Yang paling besar itu adalah ini yang pertama, yaitu 2576 itu lebih besar dibandingkan 2536. Apa lambangnya? Yaitu lebih besar seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang untuk materi mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Bapak kasih contoh angka acak. Misalkan di sini ada 3.750. Di sini ada 3.500. Kemudian di sini ada 3.200. Nah, coba kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Ya, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Misalkan 3.000, yang ini ya, yang paling terkecil. Kemudian yang kedua yang mana yang paling terkecil? Yaitu yang ini, 3.200 ya. Yang kedua yang mana? Yaitu 3.500. Yang paling terakhir, yang terbesarnya apa? Yang mana? Yaitu 3.750. Nah, sekarang mengurutkan dari angka terbesar ke terkecil. Kita balikan saja, ya, dari terbesar ke terkecil ke sini. Mulai dari mana? 3.750, kemudian 3.500, kemudian 3.200, dan yang terakhir 3.000. Seperti itulah cara membandingkan dan mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar, kemudian dari yang terbesar ke terkecil, ya. Nah, untuk ayo berlatihnya, kalian buka halaman 16 dan 17. Silakan kerjakan, nanti cukup difotokan. Setelah dikerjakan, diunggahkannya melalui Google Classroom. Terima kasih.